Pangeran Cakrabuana kemudian memperdalami agama Islam dan membuat perdukuran di sekitar kebun pesisir. Halo Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah dari Kesultanan Cirebon. Dan Kesultanan Cirebon ini masih ada kaitannya dengan Kerajaan Pajajaran yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Kesultanan Cirebon merupakan kerajaan Islam pertama di tanah Sunda. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-15 dan 16 Masehi. Dahulu, tempat ini sangat penting sebab menghubungkan berbagai jalur perdagangan sejumlah pulau. Lokasi kerajaan Islam ini berada di sebelah utara Pulau Jawa, di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Letak geografis ini juga yang membuat Cirebon sebagai penghubung dua kebudayaan sekaligus, yakni Jawa dan Sunda. Semula Cirebon hanya sebuah dukuh kecil yang didirikan oleh Ki Gedeng Tapa. Tempat ini kemudian menjadi pelabuhan penting dan ramai dikunjungi orang. Lama-kelamaan berkembang menjadi kota besar. Cirebon kemudian berubah menjadi tempat pelayaran dan perdagangan hingga akhirnya menjadi pusat penyebaran agama Islam. Proses pendirian dari Keraton Cirebon bermula dari keturunan Kerajaan Pajajaran yang bernama Pangeran Cakrabuana, anak dari Prabu Siliwangi, dan istri pertamanya yang bernama Nyi Subanglarang. Pangeran Cakrabuana bukan anak satu-satunya. Ia memiliki saudara kandung yang bernama Nyai Rara Santang dan Raden Kian Santang. Karena Pangeran Cakrabuana merupakan anak pertama, ia memiliki hak untuk meneruskan tahta di Kerajaan Pajajaran. Namun, karena ia beragama Islam seperti agama ibundanya, posisi putra mahkota yang didudukinya terpaksa digantikan oleh adik tirinya yang bernama Prabu Surawisesa, anak dari Prabu Siliwangi dengan istri keduanya. Pangeran Cakrabuana kemudian memperdalami agama Islam dan membuat perdukuran di sekitar kebun pesisir. Dia membuat kuta kosot atau susunan tembok bata tanpa spasi, membuat Dalem Agung Pakungwati, dan mendirikan pemerintahan di Cirebon pada tahun 1430 Masehi. Karena itu, Pangeran Cakrabuana dianggap sebagai pendiri dari Keraton Cirebon sekaligus menjadi raja pertama. Kerajaan ini kemudian tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, juga bagian dari penyebaran agama Islam. Berdirinya Kesultanan Cirebon ternyata tidak lepas dari pengaruh kerajaan Islam lainnya, yakni Kesultanan Demak yang ada di Jawa Tengah. Seiring berjalannya waktu, kerajaan ini kemudian berkembang dengan cukup pesat. Pemimpin selanjutnya dari kesultanan ini yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, keponakan dari Pangeran Cakrabuana. Sunan Gunung Jati melanjutkan estafet pemerintahan dari tahun 1479 hingga 1568. Pada kepemimpinannya, Kesultanan Cirebon memasuki masa kejayaan. Semua sektor berkembang dengan pesat, dari agama, politik, hingga perdagangan. Persebaran agama Islam juga sangat pesat. Dakwah digaungkan di berbagai daerah secara berkelanjutan. Islam semakin dikenal dan penganutnya bertambah banyak. Pada bidang politik, terjadi perluasan daerah. Bekerja sama dengan Kerajaan Islam Demak, Kesultanan Cirebon mampu menduduki Pelabuhan Sunda Kelapa pada tahun 1527 Masehi dengan tujuan untuk mencegah masuknya pengaruh Portugis ke wilayah tersebut. Sunan Gunung Jati sukses menggunakan sistem politik dengan asas desentralisasi berpola kerajaan pesisir.
Strategi politik ini menerapkan program pemerintahan dengan tumpuan intensitas pengembangan dakwah ke seluruh daerah di tanah Sunda. Sementara itu, pada sistem ekonomi, Kesultanan Cirebon pada saat itu melakukan aktivitas kerjasama perdagangan dengan bangsa Campa, Malaka, India, Cina, dan Arab. Masa keemasan dari kerajaan Cirebon ternyata tidak bisa bertahan lama. Sepeninggalan Sunan Gunung Jati pada tahun 1568, kesultanan ini mengalami masa kemunduran. Masuknya pengaruh bangsa asing, terutama Belanda, menghadirkan banyak polemik yang tidak berkesudahan. Hingga akhirnya pada 1681 ditandatangani perjanjian antara pemegang kekuasaan di Cirebon dan pihak Belanda. Perjanjian tersebut sangat menguntungkan Belanda karena kongsi dagang miliknya yang bernama VOC bisa melakukan monopoli perdagangan di Cirebon. Tidak hanya itu, wilayah kerajaan Cirebon juga dijadikan protektorat di bawah kekuasaan Belanda. Hingga akhirnya pada 1902 sampai 1926, Belanda resmi menghapus Kesultanan Cirebon. Setelah sekian lama berkuasa, akhirnya pada 1941 Cirebon terbebas dari kekuasaan Belanda dan menjadi bagian dari Republik Indonesia pada tahun 1945. Runtuhnya kerajaan Cirebon dimulai pada tahun 1666 pada masa pemerintahan Panembahan Ratu II atau Pangeran Rasmi. Penyebab keruntuhan dilatar belakangi oleh fitnah dari Sultan Amangkurat I, penguasa Mataram yang juga mertua Panembahan Ratu II. Sultan Amangkurat I memanggil Panembahan Ratu II ke Surakarta dan menuduhnya telah bersekongkol dengan Banten untuk menjatuhkan kekuasaannya di Mataram. Akibatnya, Panembahan Ratu diasingkan dan wafat di Surakarta pada tahun 1667. Setelah Panembahan Ratu II wafat, kekosongan dalam kerajaan Cirebon diambil alih oleh Mataram. Pengambil alihan sepihak ini memicu amarah dari Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa di Banten. Sultan Ageng Tirtayasa kemudian turun tangan untuk membebaskan putra Panembahan Ratu II yang juga diasingkan oleh Mataram. Setelah itu, Kesultanan Cirebon terpecah menjadi 3 yang masing-masing berkuasa dan menurunkan para sultan berikutnya. Pecahnya kesultanan juga menandai runtuhnya kerajaan Cirebon karena keadaan semakin diperkeruh dengan politik adu domba VOC. Kesultanan Cirebon pernah menjadi kerajaan yang sangat berkuasa, membuat Kesultanan Cirebon meninggalkan banyak kenangan. Bukan hanya cerita, juga dalam bentuk tempat atau benda yang bisa dikenal hingga sekarang. Tempat bersejarah ini bahkan masih berdiri kokoh dan tak jarang menjadi destinasi wisata Cirebon yang menarik untuk dikunjungi. Beberapa peninggalan dari kerajaan Cirebon diantaranya yaitu Keraton Kesepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan, Taman Sunyaragi, Kompleks Makam Gunung Sembung, Kompleks Makam Sunan Gunung Jati. Melihat sejarah tersebut tentu menjadikan bahan refleksi bersama bahwa kita pernah menjadi bangsa yang kuat dan mandiri, sehingga semangat itu seharusnya dibangun di masa sekarang. Nah, itulah sejarah singkat dari Kesultanan Cirebon dan masa kejayaannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.